Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan salah satu cerita epos, yaitu Mahabharata, yang akan diceritakan oleh Tanti. Pada suatu hari di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Hastinapura, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Santanu. Raja Santanu menikahi Dewi Gangga, sang dewi air. Kemudian dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak bernama Dewa Brata atau yang seringkali disebut Bisma. Dewa Brata kemudian dibawa oleh Dewi Gangga ke alam dewa untuk dibesarkan. Lalu setelah Bisma dewasa, ia pun dipulangkan kembali ke alam bumi dan diberikan kepada ayahnya, yaitu Raja Santanu, untuk menjadi penerus kerajaannya. Raja Santanu jatuh cinta kepada seorang nelayan wanita yang sering menemaninya untuk memancing di sungai. Raja Santanu kemudian mengajak nelayan tersebut untuk menikah. Namun sang nelayan mengajukan sebuah syarat, yaitu jika sang raja ingin menikahinya, maka keturunannya lah yang harus menjadi raja selanjutnya. Lalu Raja Santanu merasa berat karena ia baru saja bertemu dengan putra yang sudah sangat lama ia nantikan, dan sang putra tersebut telah dijadikan sebagai pangeran mahkota. Raja Santanu memutuskan untuk memikirkannya terlebih dahulu. Bisma yang melihat ayahnya mengalami kegalauan dan kegelisahan memutuskan untuk bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menikah dan tidak akan pernah menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Lalu Raja Santanu pun menikah dengan nelayan tersebut. Dari pernikahan mereka lahirlah dua orang pangeran yang bernama Citranggada dan juga Wicitrawirya. Citranggada meninggal ketika ia masih sangat muda, sedangkan Wicitrawirya tumbuh lalu diangkat menjadi pangeran mahkota. Bisma pergi ke kerajaan Kasi untuk mencarikan seorang istri yang akan dijadikan ratu di Hastinapura. Lalu Bisma pun memenangkan sayembara untuk ketiga putri di kerajaan Kasi tersebut, yaitu Putri Amba, Ambika, dan Ambalika. Putri Amba yang merasa dirinya telah dimenangkan oleh Bisma, dia tidak ingin dinikahkan dengan orang lain dan hanya ingin menikahi Bisma. Namun Bisma yang sudah terikat sumpah tidak akan dan tidak mau menikahinya. Akhirnya Dewi Amba pun bersumpah bahwa di kehidupan selanjutnya ialah yang akan membunuh Bisma. Kemudian Bisma pun pulang dengan membawa dua orang putri, yaitu Putri Ambika dan juga Ambalika. Mereka dinikahkan dengan Wicitrawirya. Dari Ambika lahirlah seorang pangeran yang bernama Drestarastra, namun ia memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa melihat. Dan dari istri kedua, yaitu Ambalika, lahirlah seorang pangeran bernama Pandu yang memiliki kulit putih pucat. Setelah kedua pangeran tersebut beranjak dewasa dan Wicitrawirya pun sudah meninggal dunia, Bisma dan juga para petinggi kerajaan memutuskan untuk mengangkat Pandu sebagai raja karena ia dirasa lebih bijaksana dan lebih pantas. Drestarastra yang mengetahui hal tersebut menjadi dendam, namun ia hanya memendamnya saja. Drestarastra menikah dengan putri kerajaan Gandhara yang bernama Gandhari. Lalu lahirlah 100 orang anak dari pernikahan tersebut dengan anak pertama yang bernama Duryodhana. Kemudian Pandu menikahi putri dari kerajaan Kuntiboja yang bernama Kunti dan juga putri dari kerajaan Madra yang bernama Madri. Dari pernikahan tersebut, Pandu memiliki 5 orang putra, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Saat Pandu sedang berjalan-jalan dan pergi berburu bersama kedua istrinya, Pandu membunuh seorang rusa, dan ternyata rusa tersebut adalah perwujudan resi yang sedang berubah menjadi rusa. Resi tersebut mengutuk Pandu. Kemudian Pandu pun merasa dirinya sudah tidak pantas lagi menjadi raja karena ia telah melakukan sesuatu hal yang sangat tidak pantas. Lalu dia dan kedua istrinya memutuskan untuk mengasingkan diri ke hutan. Di sana kutukan tersebut benar-benar terjadi dan akhirnya Pandu pun meninggal dunia, dan Madri pun masuk ke kobaran api yang membakar tubuh Pandu. Akhirnya Kunti pun membesarkan kelima anak tersebut sendirian. Bisma yang mengetahui hal tersebut lalu membawa Kunti untuk kembali ke istana Hastinapura. Saat kembali, mereka tidak disambut dengan baik karena anak-anak Drestarastra sangat membenci mereka dan tidak ingin tahta tersebut jatuh ke tangan anak pertama, yaitu Yudhistira. Mereka pun tumbuh besar.
setelah mereka menjadi seorang pemuda, diadakanlah sebuah upacara untuk mengangkat seorang pangeran mahkota, dan ternyata yang diangkat adalah Yudhistira. Duryudana yang mengetahui hal tersebut sangat marah. Kemudian mereka menyiapkan rencana untuk memasukkan mereka berlima, juga ibunya, ke sebuah istana yang terbuat dari lilin. Kemudian istana tersebut akan mereka bakar. Beruntungnya mereka berlima dan juga Ibu Kunti selamat karena menggali ke bawah, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di hutan selama waktu yang mereka pun tidak tahu sampai kapan. Lalu telah tiba saatnya mereka ingin melakukan pembalasan dendam atas segala ketidakadilan yang mereka hadapi selama ini. Akhirnya pecahlah perang yang bernama Perang Bharatayuda atau perang yang terjadi di Kuruksetra. Dari peperangan tersebut, yang tetap hidup hanyalah mereka berlima atau Pandawa 5, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan juga Sadewa. Sedangkan yang lainnya meninggal dunia. Begitu pula dengan keturunan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, semuanya meninggal dunia. Dan akhirnya di bagian akhir cerita, Yudhistira pun berhasil menjadi raja. Namun itu karena di atas penderitaan semua orang, Bisma yang sudah meninggal, Guru Drona yang sudah meninggal, dan semua orang yang sudah meninggal, hanya menyisakan mereka berlima saja dengan satu istri mereka, yaitu Drupadi. Jadi pesan-pesan moral yang dapat kita saring dari kisah ini yaitu yang pertama, ketamakan hanya akan membawa kepada akhir yang buruk. Lalu yang kedua, menjaga dan menghormati sesama manusia. Dan ketiga, jangan sembarang menyebutkan sumpah serapah atau kutukan. Dan yang keempat, berdamailah dengan saudara. Yang kelima, perang hanya akan membawa kepada keburukan. Dan yang terakhir, jangan menganggap remeh peran wanita. Sekian cerita yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.